Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Bagaimana semuanya? Kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas bagaimana biasanya. Bagi yang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, badminton lovers, jangan lupa pada pekan ini, pekan kedua Desember, kita akan menyaksikan aksi-aksi pebulu tangkis dunia di BWF World Tour Finals 2024 atau putaran final BWF Tour Dunia yang merupakan ajang terakhir dari seluruh rangkaian BWF World Tour yang hanya menampilkan 8 pemain teratas dari seluruh rangkaian poin yang mereka kumpulkan setelah mengikuti BWF World Tour sejak Januari hingga bulan November yang lalu. Nah, di sini Indonesia menempatkan 6 wakilnya di seluruh nomor. Di tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung, di tunggal putra Jonathan Christie atau Jojo, di ganda putra ada 2 pasangan, yakni pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, serta pasangan di luar pelatnas, yakni Sabar Gutama Karyaman dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani. Kemudian di ganda putri kita meloloskan 1 pasangan, Ana dan Tiwi. Kemudian di ganda campuran hanya 1 pasangan, dan ini pemain non pelatnas. Jadi mereka adalah Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya. Berkat poin-poin yang mereka kumpulkan sangat bagus, maka 6 wakil kita ini bisa lolos di antara 8 pemain terbaik putra dan putri, tunggal dan putri dan ganda. Nah, bagaimana perjuangan mereka akan kita lihat dalam sepekan terakhir ini, mulai tanggal 11 Desember hingga 15 Desember mendatang. Peluang kita bagaimana? Agak sulit memang untuk memprediksi peluang-peluang para pemain kita, karena memang ini diisi oleh pemain-pemain yang menempati peringkat rangkaian tour BWF Tour 8 teratas. Jadi ini adalah memang pemain-pemain terbaik dan mereka memiliki poin tertinggi. Berarti mereka sepanjang turnamen yang mereka ikuti, mereka setidaknya mendapatkan poin-poin besar dengan menggapai langkah hingga perempat final, semifinal, maupun tampil sebagai finalis ataupun sebagai juara. Nah, bagaimana di tunggal putri? Sayangnya memang andalan kita Gregoria Mariska Tunjung pada pertandingan pertama hari Rabu 11 Desember sudah harus tumbang di tangan pemain Jepang, Aya Ohori. Ya, ini berarti Gregoria kehilangan 1 modalnya untuk bisa melaju ke babak semifinal, karena hanya 2 pemain dari setiap grup. Dari 8 pemain dibagi 2 grup, masing-masing 4 pemain, dan hanya 2 pemain teratas di tiap grup yang lolos ke babak semifinal. Nah, Gregoria sudah kalah sekali. Dia tinggal 2 kali bermain lagi, ya ini 1 akan menghadapi Bungsanan Om Garupans dari Thailand, dan 1 lagi pemain nomor 2 dunia dan andalan tuan rumah Cina, yakni siapa lagi kalau bukan Wang Zi. Ya, memang terhadap kedua pemain ini peluang dari Gregoria masih 50-50. Mudah-mudahan kita doakan dia bisa sampai ke pertandingan kedua dan ketiganya dengan baik dan mencatat kemenangan sehingga bisa lolos ke babak semifinal. Di tunggal putra, Jojo atau Jonathan Christie juga sayang harus mengakui keunggulan si Yuki, pemain tuan rumah Cina, di babak pertama pada Rabu ini 11 Desember. Ya, walaupun dia bisa memaksa permainan 3 game, namun Jojo akhirnya harus kalah dari si Yuki. Padahal pada pertemuan terakhir mereka di China Master 2 pekan lalu, si Yuki berhasil ditumbangkan oleh Jojo, sehingga Jojo pada saat itu melaju ke babak final.
Masih ada 2 pertandingan bagi Jojo melawan Kodai Naroka dari Jepang dan Kunlavut Pititsarn dari Thailand. Ini pertandingan yang menentukan bagi dia, tidak boleh sekalipun dia kalah, karena kalau dia kalah maka peluangnya semakin besar tertutup untuk lolos ke babak semifinal. Di pertandingan kedua dia akan menghadapi Kodai, sama seperti Jojo statusnya. Kodai juga sudah mengalami 1 kekalahan, ya ini pertandingan pertama dia kalah dari Kunlavut Pititsarn. Ini pertandingan menentukan bagi kedua pemain. Peluang Jojo memang semakin menipis, semakin berkurang ketika dia kalah dari si Yuki pada hari Rabu ini. Nah, mudah-mudahan ada keajaiban Jojo bisa lolos ke babak semifinal dengan menumbangkan Kodai Naroka serta Kunlavut Pititsarn di penyisihan grup B. Lalu di ganda putra yang menarik, ada 2 pasangan kita di sini akan terjadi perang saudara karena mereka berada di satu grup yang sama, di grup B, yakni pasangan Fajri atau Fajarian, pemain pelatnas, dan pasangan non pelatnas Reza dan Sabar. Yang menarik adalah Sabar dan Reza ini pemain non pelatnas yang bisa menembus putaran final BWF World Ranking. Ini sebuah prestasi yang luar biasa dari kedua pemain ini dan harus menjadi perhatian dari para pelatih, para pembina di PBSI, bagaimana kedua pemain ini, pasangan ini bisa lolos dan juga bisa menunjukkan prestasi yang menakjubkan sepanjang tahun ini. Mereka berada di peringkat 45 pada bulan Maret lalu, dan di penghujung November kemarin mereka sudah berada di peringkat 11 dunia. Luar biasa pencapaiannya, dan sayangnya mereka sudah harus bertemu karena sudah harus karena mereka berada di satu grup. Dan pada hari Rabu menjadi pertandingan pertama kedua pasangan kita ini. Siapapun yang menangkan pertandingan tersebut tentu saja akan melempangkan jalannya menuju babak semifinal. Nah, ini memang peluang paling besar bagi Indonesia adalah untuk merebut di nomor ganda putra ini. Adanya pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Kita harapkan juga dengan adanya Reza dan Sabar bisa menjadi tulang punggung Indonesia, bisa merebut gelar juara di BWF World Tour Finals tahun ini. Saingan mereka tentu saja di grup yang sama adalah pasangan dari Malaysia, Ronsia Soh Wuyik, dan juga ada pasangan tuan rumah He Jiting dan Ren Xiang Yu. Ini tidak bisa dianggap remeh juga. Mudah-mudahan mereka bisa melewati babak pertama, babak kedua, babak ketiga, dan selanjutnya lolos ke babak berikutnya dan pertandingan puncak. Memang kalau kita lihat peluang tersebut cukup ada. Di grup sebelahnya saingan mereka kemungkinan adalah pemain dari Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Juga di situ ada pemain Malaysia, pasangan Malaysia yang sedang on fire saat ini, Nur Izzuddin dan Goh Sefe. Kemungkinan 2 pasangan ini di grup sebelah akan melaju ke babak semifinal, dan mudah-mudahan juga bisa melajunya salah satu atau bahkan dua-duanya pasangan Indonesia juga ke babak semifinal. Nah, di ganda putri kita memang hanya meloloskan Ana dan Tiwi. Memang berat bagi mereka untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain Cina dan Korea. Di grup mereka ada baik Hana Lee Sohee, kemudian juga ada Chen Qincheng Jia Yifan. Memang bukan hal yang mudah bagi Ana dan Tiwi untuk bisa lolos ke babak gugur atau babak di semifinal. Kemudian di ganda campuran sama seperti ganda putra, ada pemain di sini satu-satunya bahkan pasangan kita wakil Indonesia yang bukan pemain pelatnas. Mereka Gloria Emmanuel Wijaya dan Dejan Ferdinansyah. Mereka ada pemain non pelatnas yang berasal dari PB Jarum. Bagusnya kedua pemain bisa mencatat kemenangan di pertandingan perdana mereka pada hari Rabu ini atas ganda dari Jepang, Hiroki Mirodikawa dan Natsu Saito. Dan 2 pertandingan berikutnya mudah-mudahan mereka bisa mengatasi 2 pasangan dari Malaysia yang berada satu grup dengan Dejan dan Gloria di grup B mixed double, yakni
Goh Sun Huat, Lai Sekon Jemi, dan Chen Tangji, Teo Eji. Nah, besok mereka pada hari Kamis selanjutnya mereka akan bertemu dengan pasangan Chen Tangji, Teo Eji. Apabila Dejan Gloria bisa memuluskan langkahnya dengan mengalahkan Chen Tangji, Teo Eji, maka besar sekali peluang keduanya untuk lolos ke babak semifinal. Mudah-mudahan ada harapan bagi Dejan dan Gloria di sini untuk bisa paling tidak menembus babak semifinal. Gitu saja ulasan dari kami. Mudah-mudahan kita semua bisa menyaksikan ada wakil Indonesia yang berdiri di podium juara turnamen BWF World Tour Finals 2024 di kota Hangzhou, China. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, dan silakan komen. Salam olahraga.